Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana kabarnya? Hari ini ada yang masuk? Masuk semua. Oke, masuk semua. Ada yang sakit ya? Sebelum kita mengawali proses pembelajaran hari ini, silakan untuk kepala kelas berbicara dulu. Untuk mengawali kegiatan pada objek ini, belajar pola dan memasukkan masing-masing ke dalam di sosial. Bisa jadi. Oke, kita masuk ke materi pada hari ini, yaitu materinya tentang kenali potensi diri. Nah, itu masih ada kelanjutannya yang minggu kemarin ya, tentang bakat dan minat. Kayaknya saya pada minggu awal pada semester ini saya pernah memberikan materi tentang bakat minat. Ada yang ingat tentang bakat minat? Tidak ada. Jadi saya ulangi ya untuk refleksi saja kalian tentang bakat minat, yaitu bakat adalah sejumlah karakter bawaan berupa potensi yang akan mempengaruhi terhadap keberhasilan seseorang dalam suatu bidang pekerjaan. Meskipun potensi ini sudah ada di dalam diri seseorang, tetap dibutuhkan latihan dan pengembangan secara serius, sistematis, dan terus-menerus agar dapat terwujud. Itu bakat. Bakat itu ada dua, ada bakat umum dan bakat khusus. Ya, itu refleksi yang minggu kemarin ya tentang bakat. Tentang bakat. Ada beberapa konsep ini ya, bakat itu. Dari Tony Semiawan dan Utami Munandar 1987 menggolongkan bakat khusus menjadi 5 bidang. Ada bakat akademik, bakat kreatif produktif, bakat seni, bakat kinestetik psikomotorik, bakat sosial. Kalau tentang bakat akademik ya sudah tidak menjadi pertanyaan lagi. Bakat akademik yuk kita tentang materi, tentang pelajaran, tentang mungkin matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Lalu bakat kreatif produktif ya. Bakat ini menciptakan sesuatu atau penemuan. Contoh Thomas Alva Edison itu penemu apa? Bola lampu, bukan son ya. Pengen Edison ini penemunya. Lalu ada bakat seni, misalnya mampu menciptakan lagu dalam 30 menit, bakat seni. Terus ada bakat kinestetik. Kinestetik itu biasanya berhubungan dengan olahraga atau fisik, bisa saja sepak bola, bulu tangkis dan lain sebagainya, olahraga. Lalu bakat sosial, mahir bernegosiasi, mahir dalam menawarkan produk, mahir dalam kepemimpinan, mahir dalam berkomunikasi organisasi, mahir dalam mencari koneksi. Itu bakat sosial. Bakat sosial yang kita temui, ya, yang kita temui sehari-hari. Ya.
ngerti orang jenenge belantik sapi. Nah, untuk belantik sapi, belantik motor, belantik barang, belantik itu dia kita berminggu siap sih, nyanyi gitu. Itu sangat pintar. Itu bakat sosial. Nah, bakat itu nanti potensi yang kalian miliki itu nanti dicari. Kalian mencari bakatmu itu apakah potensi apakah di akademik, apa potensi kreatif produktif, apakah di seni, apakah di inisiatif olahraga atau di sosial. Nah, kalau konsulat jalan diri itu untuk pengalaman. Oke, sedikit intermezzo lagi. Kenali potensi. Pengertian potensi. Bacakan potensi yang jelas. Potensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang mempunyai kemampuan ini bisa berupa kekuatan, kemampuan atau kehidupan sosial, baik secara fisik maupun mental, dan dapat berperan kemampuan dari kreatif, produktif, daya apa atau kemampuan hidup. Cukup. Nanti bulan kan baca definisi. Definisi luas. Secara umum, potensi adalah kemampuan yang dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik atau nyata, bukan hanya sesuatu yang sudah jadi. Potensi bisa berasal dari bakat alami, warisan, genetika, pengalaman hidup, lingkungan, dan motivasi. Oh. Tapi yang contoh sama perbedaan dengan bakat. Contoh kemampuan menyanyi yang bisa diasah, kecerdasan yang bisa dikembangkan melalui pendidikan, atau kekuatan fisik yang bisa dikembangkan melalui latihan. Semuanya adalah contoh potensi. Berbeda dengan bakat. Meskipun sering disamakan, bakat cenderung lebih mengarah pada kemampuan perubahan yang sudah ada sejak lahir. Sedangkan potensi adalah kemampuan yang lebih luas dan bisa dikembangkan melalui latihan dan dorongan dari berbagai faktor lain. Itu pengertian dari potensi. Ada beberapa pengertian tentang potensi kemampuan yang dimiliki yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Definisi luasnya yaitu kemampuan yang dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik dan nyata. Sumbernya potensi berasal dari bakat alami, warisan genetika, pengalaman hidup, lingkungan. Jadi yang sumber ini kan ada bakat alami, di mana bakat itu biasanya kalau bakat alami itu terbentuk secara sendirinya. Terus ada bakat genetik diturunkan dari orang tua. Misal orang tuanya pemain sepak bola, anaknya nurut juga pemain sepak bola. Orang tuanya olahraganya mungkin motor cross, anaknya juga ikut motor cross. Itu bisa potensi itu bisa diwariskan secara genetik. Pengalaman hidup, hidup itu contoh seperti sering patah hati, sering sakit hati, terus akhirnya dia buat lagu terus jadi penyanyi, komposer. Biasanya itu dari pengalaman dulu. Jadi lagu-lagu yang kalian dengarkan itu tidak semuanya itu dibuat secara settingan, enggak, tapi memang dari pengalaman, dari kenyataan, entah itu dari dirinya atau dari orang lain. Lalu lingkungan itu juga bisa menciptakan potensi. Contoh kalian di sini di jurusan ini, ya lingkungannya seperti ini. Semisal saya pindah di jurusan lain, kamu nggak akan bisa. Kamu
Kenapa? Lingkungan ini. Saya pindah mungkin di jurusan BKP, apa bingung? Yang promosi biye, nekani komputer biye, cara desain biye. Karena apa? Potensi lingkungan itu juga mempengaruhi diri kalian. Lalu ada motivasi. Motivasi itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Kalau dilihat, misal, oh ada penggemar sepak bola, ada pemain yang sangat cerdik, sangat tangkas. Akhirnya kalian termotivasi itu, kalian berlatih. Akhirnya setelah berlatih terus menerus, ya menjadilah potensi diri kalian. Lalu contoh kemampuan nyanyi yang bisa diasah, kecerdasan bisa dikembangkan melalui pendidikan atau kekuatan fisik yang ditingkatkan melalui latihan. Semuanya adalah contoh potensi. Jadi nantinya tujuan kalian mempelajari potensi ini bisa menentukan karir kalian. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Jadi bisa menentukan karir. Contoh, kalian punya potensi fisik. Ya, bila kalian cita-cita jadi polisi atau tentara. Itu nanti bisa menjadi bekal kalian untuk waktu pendaftaran tentara melalui tes fisik potensi. Kalau kalian tidak punya potensi fisik, apakah tidak bisa, Pak? Bisa. Tapi itu akan membutuhkan perjuangan yang sangat panjang. Lalu perbedaan dengan bakat itu sering disamakan. Bakat cenderung lebih mengarah pada kemampuan bawaan yang sudah ada sejak lahir. Sedangkan potensi adalah kemampuan yang lebih luas dan bisa dikembangkan melalui latihan dan dorongan dari berbagai faktor. Jadi kalau bakat itu dari bawaan ya, yang sudah ada pada diri kalian tinggal mengembangkan. Tapi kalau potensi itu perlu ada dorongan dari beberapa faktor ya, dan bisa dikembangkan. Itu potensi. Contoh, ya, walaupun kalian siswa SMK itu identik dengan prakteknya daripada akademik. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalian akan menjadi guru secara akademik. Kalian akan pintar. Karena apa? Kalian mengembangkan atau melatih potensi dengan dorongan. Oh, cita-cita saya ini. Walaupun kalian siswa SMK yang notabene banyak prakteknya, tetapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa menjadi guru-guru. Aktivitas mencari potensi adalah proses penjelajahan diri untuk mengenali minat, bakat, kekuatan, dan kelemahan yang dimiliki. Ini dilakukan melalui berbagai cara seperti menata introspeksi, mencoba hal baru, meminta umpan balik dari orang lain, menganalisis diri, serta mengikuti tes bakat dan minat. Jadi kalau kalian ingin mencari bakat ini juga potensi itu apa loh? Itu silakan bisa kalian
untuk mengukur ya misal fisik kekuatan fisik itu 1 kilo lari dalam 1 kilo itu berapa detik atau berapa menit kekuatan dan kelemahan apa yang kalian miliki dalam fisik, itu contoh dalam kompetensi fisik. Lalu bisa introspeksi diri dan mencoba hal baru untuk bisa mencari kekurangan atau menutup kekurangan itu. Bisa meminta umpan balik dari orang lain yang tahu contoh ini. Secara potensi yang saya miliki itu kekurangan saya apa? Bisa. Lalu menganalisis diri serta mengetes bakat dan minat. Cara aktif mencari potensi diri, luangkan waktu untuk merenung, tanyakan pada diri sendiri apa yang membuat Anda bersemangat atau lupa waktu saat melakukannya. Jadi kalau kalian punya bakat atau potensi, ya, mungkin potensi fisik, terus berbelan, dan lupa waktu, itu kalian bisa merenungkan tanya pada diri sendiri apa yang membuat kalian terlalu bersemangat. Mungkin apakah itu menjadi potensi kalian, kegemaran kalian dan sebagainya. Coba hal baru, keluar dari zona nyaman dengan mengikuti kursus workshop atau mengambil proyek di bidang yang menarik minat. Di sini sudah ada pendaftaran PKL. Ya. Gimana? Di Bintang dulu. Berapa siswa sih? 5. Siapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti ya. Itu baru daftar ya? Belum seleksi. Nanti ada pendaftaran seleksi. Diambil berapa? 4 sampai 5. Lumayan. Tapi kelas lain juga ada tuh. Ada berapa kelas lain? Sama. Jumlahnya sedikit atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Ya, berarti dari beberapa siswa yang nanti daftar akan diambil dan diambil 5, yaitu nanti potensinya yang bagus yang nanti bisa untuk PKL di BK. Nantinya bersyukurlah kalau bisa masuk di BK, karena nanti harapannya kalian di sana bisa langsung dapat karir yang bisa langsung ya, karena cari kerja itu juga susah. Nah, makanya cari potensi kalian sekarang, kembangkan potensi kalian sekarang, bakat kalian sekarang atau minat kalian sekarang, supaya nantinya setelah lulus kalian sudah gak bingung ini apa nih video Joko ya. Jadi kalian sudah tahu, oh kelemahan saya seperti ini, kelebihan saya seperti ini. Jadi kalian bisa langsung mengaplikasikannya. Analisis buat pribadi, evaluasi kekuatan, ya, strength dan kelemahan, weakness, serta peluang, opportunities dan ancaman threat yang ada di sekitar Anda. Minta umpan balik, tanyakan pada keluarga, teman, mentor, atau bahkan guru tentang kelebihan dan kekurangan yang mereka lihat pada diri. Eksperimen dengan aktivitas, perhatikan aktivitas sehari-hari bahkan yang sederhana seperti memasak, mengatur jadwal yang membuat Anda merasa nyaman dan bersemangat. Ini contoh ya eksperimen, dilatih. Nah, dilatih sebesar ini ya. Kalian sudah dewasa, terus gede, ya sudah bisa belum yang namanya mengatur waktu? Sudah bisa mengatur waktu?
tanpa harus disuruh, tanpa harus diingatkan. Ya contohnya, wayai sholat ya sholat tanpa harus disuruh orang tua. Sholat disuruh orang tua, tapi harus wayai sholat dulu. Sudah ada, atau mungkin kalian di HP itu ada aplikasi, ada tidak sudah dulu. Segera kalian ambil wudhu. Itu kalau kalian sudah bisa mengatur waktu, itu baru sholat. Ya kegiatan yang lain silahkan kalian mengatur diri kalian sendiri. Kalian sudah dewasa, ngerti betul, tahu tujuannya apa. Kalau kalian butuh tapi itu tidak bermanfaat, tolong tinggalkan. Bermain game boleh, tapi jangan berlebihan. Karena apa? Game itu juga bagus untuk refreshing, untuk hiburan. Tapi kalau berlebihan itu akan merusak fisik. Apalagi kalau kalian mainnya malam hari, itu akan sangat-sangat merusak fisik. Sekarang tidak terasa, tapi mungkin 40 tahun lagi itu akan terasa. Mata kalian rabun, fisik atau jantung itu akan bisa melemah. Lupa apa hubungannya main game dengan jantung? Ya, kalau main gamenya itu hanya sekedar hiburan tidak masalah. Tapi kalau kamu sudah kecanduan, ya, nanti kamu minum saja kali, makan kali. Waktu tidak lupa, waktunya istirahat kamu tidak istirahat. Karena juga pernah ada kasus yang ada di luar negeri sana selama 24 jam, 48 jam, jadi 2 hari main game, akhirnya mati. Masih remaja juga. Itu kelebihan. Sama orang tuanya juga tidak dihiraukan. Kalau tuanya ngomongin, ojo bulanan gimana ini, wayai mana, wayai sekolah, itu tidak dihiraukan. Selama 48 jam tidak makan, tidak minum, dehidrasi dan kelaparan, dibawa ke rumah sakit. Jadi upayakan fisik kalian itu dijaga. Ditailah fisik kalian sendiri. Siapa lagi yang menjaga fisik kalian kalau bukan kalian? Lalu catat kegiatan yang Anda nikmati, perasaan dan pencapaian Anda untuk membantu mengidentifikasi pola-pola kekuatan. Jadi jadwal yang sudah kalian buat atau waktu ya sesuai waktu, kegiatan yang sesuai waktu itu dianalisis. Kekurangan saya apa yang perlu saya tingkatkan. Contoh sekolah ini saja, kekurangannya sekolah ini waktu kelas apa, ada yang tidur ya, anak yang mau ngapa-ngapain, anak yang rame, anak yang bulanan HP. Nah itu tolong dicari ya, diidentifikasi, karena setiap apa yang kalian lakukan itu pasti ada sesuatu, ada dasarnya, ada penyebabnya. Kok yang ini wis mantuk ngapa penyebabnya sih turune kok sering bulanan HP, jadi kegiatan kalian kurang positif. Ya perlu diingat sekali lagi, itu hanya untuk atau melatih potensi otak dalam berpikir. Karena orang yang main game, yang suka main game, biasanya otaknya itu dilatih untuk segera berpikir. Ya kan? Biasanya main game, setiap ada masalah yang harus mengambil keputusan biasanya cepat. Yang main game, saya dulu juga suka main game, ya, tapi lambat laun itu bukan prioritas saya, itu hanya sekedar itu. Bahkan dalam 1 bulan pun tidak pernah main game gitu. Lalu ikuti tes bakat minat. Nah, seperti yang dijelaskan itu,
ada tes seperti MERS, BRIC, tipe indikator atau MBTI untuk mendapatkan gambaran awal tentang aspek kejadian. Cari mentor atau komunitas belajar dari seseorang yang berpengalaman atau bergabung dengan komunitas yang memiliki minat yang sama dapat memotivasi Anda untuk berkembang. Nah, ini kembali ke pergaulan juga. Kalau pergaulan kalian sehat, otomatis energi positif dalam pikiran kalian dalam melakukan kegiatan itu pasti tinggi. Tapi kembali lagi, kalau pergaulan kalian itu negatif, ya kalian akan terus mendapatkan masalah dalam diri, masalah lingkungan, ya, masalah dengan teman dan sebagainya. Dari sini ada yang tanya? Udah berapa menit? Banyak. Saya akan memberikan tugas ya, yang kelompok tadi yang sudah saya bagi. Silahkan gunakan HP kalian. Nah, gunakan HP kalian. Tulis di Google. Sebutkan 5 macam potensi diri. Jadi ada 5 macam potensi diri. Nah, silakan nanti kelompok 1 menulis tentang potensi diri. Kelompok 1 ini aja. Jadi kelompok 1 mana tadi? Nah, kelompok 1 silakan tulis potensi fisik. Ya, atau psikomotorik. Lalu kelompok 2, mana tadi kelompok 2? Oke, kelompok 2 silakan mencari pengertian potensi mental intelektual. Lalu kelompok 3, mana kelompok 3? Oke, potensi sosial emosional. Lalu kelompok 4 potensi mental spiritual. Kelompok 5, nah, kelompok 5 maksud kami potensi daya juang. Silakan dicari, ditulis tentang pengertiannya. Nanti salah satu dari kelompok untuk bisa membacakan. Ini kelompok. Ini silakan tulis kelompoknya. Ya, pengertiannya saja. Kalau bisa ada contohnya. Saya kasih waktu berapa? 10 menit cukup ya? Oh, supaya mulai. Kayak 10, nanti kelamaan aja presentasinya. Jangan bikin presentasi, bikin bocor.
Satu, dua, tiga. Apa Pak? Kameranya ke cerah ini. Air belum tahu tempat PKL-nya. Ini yang diinginkan saya. Paling ini nama kelompoknya di nama kelompoknya di Nama kelompoknya tulis. Terus ini kepoai. gitu. Aja rame ini nanti kamera. Tulis nomor kelompok. Nama. Aku mau kelompok di. Pak Sam, ikut kelompok mana Pak? Hah? Kelompok pemain. Siap-siap kelompokan. Pemain mau ya? Ya siapa? Tak mau berangkat. Nama yang dibalik. Belum dibalik. Keraci mulai. Jadi untuk mengatasi kalian sih kontak atau kita macam coba olahraga. Olahraga minimal dalam 1 minggu 2 kali. Entah mau kalian lari atau olahraga. Mungkin diri kalian itu capek. Ingat, capek itu ada 2. Capek itu ada secara fisik, ada secara mental. Lebih baik capek secara fisik daripada secara Mental. Terus di sini panas, sehat, tapi mentalnya Aku kemarin rasionya ini malah padam maju pisan mundur pisan. Siapa harus tali Pratista. terus pokoknya
Sudah. Ya, kalau ada gitu, ini aja contohnya. Satu saja. Proteksi kok proteksi. Proteksi kok proteksi. Terus proteksi kok. Ada yang sudah? Yuk, karena waktu kita juga terbatas, kita hanya mendapatkan waktu cuma 1 jam pelajaran. Ayo. Dari kelompok mana dulu? Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Silakan dibacakan. Nah, contoh ayo. Ayo. Enggak usah masuk di situ aja berdiri. Berdiri. Ya, silakan main. Potensi mental intelektual yaitu kemampuan berpikir, menganalisis, memecahkan masalah, dan mengolah informasi. Potensi ini sering dikaitkan dengan IQ, yaitu contohnya yaitu kemampuan belajar, berpikir kritis, ingat, berhitung. Ya. Yang lain? Kelompok berapa? 5. Oke. Ya, berdiri. Juga adalah kekuatan mental dan yang mendorong seorang untuk terus berjalan atau memulai mulai berdiri di tangan, berjalan atau tangan. Contoh 1. Tetapkan tujuan yang jelas dan realistis. 2. Melatih ketajaman pada komunitas kerja. 3. Bekerja mental dan ketakutan. 4. Bergaul dengan orang yang benar semangat. Ya, terima kasih. Yang lain? Nomor 1 ya. Contoh potensi fisik
Pengertian potensi mental spiritual adalah upaya melindungi dan memperkuat kondisi kejiwaan serta kenyamanan seseorang agar tetap kuat, tenang dan tidak mudah goyah ketika menghadapi berbagai tekanan kerjaan atau masalah hidup. Contoh potensi mental spiritual salah dalam menghadapi ujian hidup. 2. Refleksi diri. 3. Bersyukur dan memaafkan. Ini kelompok apa? Ini Pak. Yang terakhir? Kelompok 2 konsultasi tentang potensi emosional. Potensi emosional adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola perasaannya sendiri serta mampu membantu perasaan orang lain dengan baik. Potensi ini berkaitan dengan kecerdasan emosional intelligence, yaitu bagaimana seseorang menjalani emosi, menjaga hubungan baik dan bersikap tenang dalam berbagai situasi. Contohnya dapat memahami amarah saat kesal, mampu memotivasi diri ketika gagal, menghibur teman yang sedang sedih. Jadi potensi emosional membantu seseorang menjadi pribadi yang bijak, sabar, dan mudah bergaul dengan orang lain. Ya, oke. Terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah konsultasi dan menyelesaikan tugas. Ya. Nantinya harapannya yaitu kalian bisa mencari potensi kalian masing-masing, mencari bakat dan minat kalian masing-masing, supaya setelah kalian lulus dari sini dalam mencari karir, dalam meniti karir, dalam mempersiapkan kalian terjun ke masyarakat, kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Tidak tapi tidak tanya sana sini, tapi kalian sudah bisa fokus terhadap diri kalian masing-masing. Tolong diaplikasikan potensi kalian ini ke dalam kehidupan kalian masing-masing. Jadi kalian menggalanya dengan cara manajemen waktu, mencari apa kesenangan hobi kalian apa. Terus kalian bisa tanya ke teman kalian, tanya ke keluarga kalian, orang tua kalian, potensi saya itu seperti apa? Karena terkadang kita sudah tidak tahu potensi kita itu apa, bingung. Dan kami